Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyandarkan hati kita kepada sebab-sebab tersebut, namun kita bersandar kepada yang menciptakan sebab-sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat sudah kita bacakan, kita lanjutkan ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Allah memiliki sifat yang sangat sempurna. Di antara contoh sifat Allah yang sangat sempurna yaitu sifat hidup. Allah itu hidup dan menghidupkan. Allah itu punya sifat zatiyah, sifat yang menempel pada diri Allah, yaitu maha hidup. Jadi perlu dibedakan maha hidup dengan menghidupkan. Allah menghidupkan dengan mematikan, ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah menghidupkan, perbuatan Allah mematikan. Tapi kalau Allah itu hayyun, maksudnya adalah Allah itu maha hidup. Allah betul-betul zatnya hidup dan tidak pernah mati. Dan kalau Allah itu sempurna dari sisi maha hidupnya, maka Allah yang layak untuk kita sandar, Allah yang layak untuk kita bertawakal kepadanya. Karena selain daripada Allah akan binasa. Manusia, makhluk-makhluk apapun yang ada di muka bumi ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini, segala sesuatunya fan, akan fana, akan binasa. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah yang tetap ada, yang maha hidup, maka hanya Allah pula lah kita bersandar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ini termasuk di antara ciri sifat orang-orang yang beriman, yaitu selalu tawakal kepada Allah. Nanti pun ada ayat khusus yang menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Di antaranya yang Allah sebutkan di sini dalam surat Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Dan kalimat yang Allah pakai di sini adalah kalimat mendahulukan Allah daripada orang-orang yang beriman. Padahal di sini pelakunya adalah orang-orang beriman. Allah itu sebagai objek, namun objek didahulukan oleh Allah. Padahal biasanya objek itu diletakkan paling terakhir. Setelah kata kerja, kemudian pelaku, baru objek. Namun di sini Allah dahulukan objeknya. Yang menunjukkan makna adalah lil hasr, yaitu hanya kepada Allah saja. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kalau kalimat sebenarnya adalah falyatawakkalul mu'minun 'alallah. Itu kalimat aslinya, susunan yang sebenarnya. Falyatawakkalul mu'minun 'alallah. Tapi Allah dahulukan wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun untuk menunjukkan hanya kepada Allah saja, untuk menunjukkan pembatasan. Tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi siapapun untuk bersandar kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi sudah dibatasi oleh Allah, tidak boleh seorang itu bertawakal kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berazam, sudah punya tekad yang kuat, maka selebihnya tawakal kepada Allah. Kalau sudah punya tekad, maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya tekad untuk bersafar. Punya tekad di sini maksudnya tekad yang dilandaskan dengan pengetahuan, tekad yang dilandaskan dengan informasi yang valid,
yang sudah dia pelajari segala sesuatunya. Dia pelajari cuacanya, dia pelajari kondisinya, dan ternyata semuanya baik. Musimnya baik, dia pelajari kondisi anginnya juga baik, dia pun akhirnya berlayar. Selebihnya apa? Tawakal 'ala Allah. Dia sudah bertekad untuk bersafar dan dia pelajari kondisinya, dan kondisinya sedang aman menurut pengetahuan dia. Adapun selebihnya tawakal kepada Allah. Seandainya nanti di tengah perjalanan ada satu dan lain hal yang tidak diinginkan, itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dari rumah tawakal kepada Allah, kondisinya aman, perjalanannya tidak ada cuaca yang ekstrim, dia pun keluar dari rumah tawakal ala Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Adapun terjadi sesuatu di tengah jalan, itu adalah tawakal kepada Allah, di luar kemampuan manusia, di luar apa yang dia rencanakan. Maka tidak boleh seorang itu bersedih atau seseorang itu khawatir, merasa was-was dalam perjalanan. Nanti begini bagaimana, nanti kalau saya jatuh bagaimana, nanti kalau tertabrak bagaimana, nanti kalau pesawatnya ada masalah bagaimana. Tidak perlu ada was-was seperti itu. Ketika dia sudah tahu dan semuanya sudah dia tahu bahwasannya perjalanannya itu akan aman, pilotnya misalkan adalah pilot orang yang sudah ahli, sudah berpengalaman, maka tidak perlu dia itu ragu-ragu. Ataupun dia naik kapal misalkan, dia tahu anak buah kapal ataupun nahkodanya adalah orang-orang yang berpengalaman, maka dia tidak perlu ragu-ragu. Jadi ada indikator atau indikasi-indikasi yang membuat dia harus yakin. Jangan ragu-ragu. Nah, jangan was-was dalam perjalanan, selalu was-was, ini tidak boleh. Begitu dia berazam, bertekad, maka tawakal kepada Allah. Begitupun dalam urusan yang lain. Ketika dia ingin buka usaha, dia sudah pelajari, dia sudah lihat kondisinya, dia sudah survei segala macam, maka dia tawakal kepada Allah selebihnya. Dia lakukan usaha tersebut, tidak perlu was-was nanti untung apa rugi, atau nanti malah begini dan begini. Tidak perlu seperti itu. Dia kalau sudah pelajari semuanya dan semuanya sudah mantap, dia pun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan ya, supaya kita memiliki tekad, memiliki konsisten, tidak berubah-ubah. Kalau dia sudah berazam, maka yang lain tawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diusulkan oleh anak-anak muda supaya mereka keluar untuk menghadang pasukan kafir, beliau pun menyetujui. Akhirnya beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian memakai segala perlengkapan untuk perang. Begitu beliau keluar, mereka merasa telah memaksa Rasulullah. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mungkin kami telah memaksa Anda untuk berperang di luar kota Madinah. Kami ikut saja dengan pendapat engkau sebelumnya. Apa kata Nabi SAW? Tidak pantas bagi seorang Nabi ketika dia sudah bertekad, dia batalkan. Ini tidak pantas bagi seorang Nabi. Termasuk bagi umatnya, ketika sudah punya tekad terhadap sesuatu, maka jangan mudah untuk dibatalkan. Taib. Sehingga kita itu diajari memiliki karakter, memiliki tekad, dan tidak mudah pelin-pelan habis ini habis itu. Apalagi sebagai seorang laki-laki harus punya konsisten, ketegasan, tidak berubah-ubah. Taib. Kemudian kata beliau, wal ayatu fil amri bitawakkali katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang tawakal itu banyak dan sudah diketahui. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka sudah cukup. Sudah cukup bagi dirinya. Dia tidak perlu khawatir. Kalau dia sudah bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Tidak perlu khawatir. Ketika dia menikah, dia tawakal kepada Allah untuk kehidupan setelah menikah. Itu biar tawakal kepada Allah. Allah yang mencukupi. Kalau dia bersandar kepada Allah, Allah yang mencukupi. Atau dia punya urusan apa saja, kalau dia bertawakal kepada Allah, cukup. Tidak perlu dia khawatir, tidak perlu dia rasa sedih, karena Allah yang akan menjamin, Allah yang mencukupi dari segala apa yang dia perlukan. Dan ini termasuk buah dari tawakal kepada Allah. Buah dari tawakal kepada Allah akan dicukupi oleh Allah. Namun kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, tidak akan dicukupi oleh Allah. Selalu was-was. Walaupun mungkin dia sudah punya segalanya, tapi selalu merasa khawatir. Nanti begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Itu kondisi orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Namun yang tawakal kepada Allah, mereka buah dari tawakal itu mereka akan dicukupkan oleh Allah. Hatinya akan lega, hatinya akan selalu lapang. Dia tidak ada perasaan was-was. Kemudian ai kafih, ya, Allah akan kafihi, Allah akan mencukupkannya. Makanya ketika ada orang yang keluar dari rumah kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya, Allah akan mencukupkan urusannya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya kalau dia bertawakal kepada Allah. Hudita wa kufita dan seterusnya. Engkau akan dikasih petunjuk, kemudian kufita, engkau akan dicukupkan kalau dia keluar dengan kondisi tawakal kepada Allah. Bahkan di antara athar menyebutkan Rasulullah itu kalau keluar dari rumah, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Ya, habis keluar dari pintu menengadahkan wajahnya ke langit. Ini bukti tawakal kepada Allah. Beliau selalu bersandar segala urusannya kepada Allah sambil memandang ke arah langit, ya. Taib. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan di dalam hati mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Masya Allah, ini ciri-ciri orang-orang yang imannya sempurna. Apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar. Masya Allah, ya, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar karena saking ta'zimnya kepada Allah, karena merasa takut dengan kebesaran Allah, atau karena rindu kepada Allah, atau rasa cintanya kepada Allah yang besar sampai bergetar hatinya. Sebagaimana seorang yang mencintai orang lain, ketika nama tersebut disebutkan, mungkin dia hatinya akan merasakan sesuatu. Begitupun ketika seorang itu mencintai Allah dengan sangat dalam dan merindukan Allah dengan rindu yang berat, maka dia hatinya akan bergetar ketika disebutkan nama Allah tersebut. Dan kalau ayat-ayatnya dibacakan, maka bertambahlah keimanan di dalam hati mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Wal ayatu fi fadli tawakkali katsiratun ma'rufah, dan ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan tawakal itu sangat banyak dan sudah diketahui. Jadi ibadah yang sangat agung adalah ibadah tawakal. Kita jangan merasa tawakal itu bukan ibadah.
Tapi tawakal itu salah satu ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung. Di antara balasan orang-orang yang memiliki tawakal tinggi kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Sebagaimana hadis yang akan kita pelajari. Baik. Kita masuk pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata atau beliau, wa ammal hadis al-awwal, beliau membawakan hadis yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhad wa ma'ahu ar-ruhaid wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin indur ilal ufuqi fa idza sawadun 'azim faqila li undur ilal ufuqil akhar fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma alladhi takhuduna fi fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah ibn Mihsan faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum faqala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. Muttafaqun alaih. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan wala yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah ditampakkan umat-umat, ditampakkan untuk masa depan, bahwasanya nanti akan terjadi seperti itu. Beliau sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan ketika beliau Isra wal Mi'raj, sebagian menyebutkan ini ditampakkan dalam mimpi beliau. Allahu a'lam bissawab. Yang jelas beliau telah ditampakkan umat-umat semuanya, dari Nabi Adam sampai umatnya beliau hari kiamat. Maka aku melihat ada nabi yang pengikut bersamanya ar-ruhaid, ya, yaitu angka 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi yang bersamanya pengikutnya 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun. Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Idh rufi'a li sawadun 'azimun fadanantu annahum ummati. Maka diperlihatkan kepadaku suatu kumpulan orang yang banyak, aku menyangka mereka adalah umatku. Dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Akan tetapi lihatlah kepada ufuk yang lain. Fa idza sawadun 'azimun faqila li undur ila ufukil akhar. Ternyata umat yang sangat banyak, kumpulan manusia yang sangat banyak. Lalu dikatakan lagi, coba lihat ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun 'azimun, maka ternyata itu juga kumpulan manusia yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengkabarkan tentang
perkara gaib di masa yang akan datang, bahwa nanti akan ada nabi bersama pengikutnya masing-masing dikumpulkan di suatu tempat. Maka beliau melihat ada nabi yang pengikutnya hanya 3 sampai 10 orang, ada nabi yang hanya 1 atau 2 orang pengikut, dan ada nabi yang hanya atau tidak ada pengikut sama sekali. Ya. Inilah perjuangannya para nabi, mereka berdakwah tapi tidak ada yang mau menerima dakwah mereka. Nabi Nuh alaihi salam, beliau sekian tahun beliau berdakwah tapi pengikutnya hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya kecuali qalil, hanya sedikit saja. 80, ya, sekitar 80 orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam yang ada di atas perahunya Nabi Nuh. Selebihnya mereka tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang, ya. Bayangkan ya, ini bukan menunjukkan nabi itu tidak berhasil, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tugasnya hanyalah menyampaikan, tugasnya hanya berdakwah. Adapun hidayah di tangan Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia. Allah memberi taufik kepada orang, dia ikut atau tidak ikut. Namun kita hanya berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik, berdakwah dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan debat yang lebih baik. Kita perlu untuk memperbaiki cara berdakwah. Adapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditanya berapa orang yang ikut dengan dakwah kita, tapi kita baru ditanya kamu sudah berdakwah atau belum, atau berapa lama kamu berdakwah. Karena kita berdakwah ini untuk menggugurkan kewajiban. Kita diwajibkan untuk berdakwah, tapi tidak diwajibkan untuk orang ikut bersama kita. Bisa jadi ada orang berdakwah di suatu tempat, tidak ada yang ikut sama sekali sampai dia meninggal dunia. Bukan berarti orang itu tidak berhasil. Dan bisa jadi setelah dia meninggal dunia, baru 1-2 orang mulai ikut dengan dakwanya dia itu. Ada orang datang ke daerah terpencil, daerah non muslim, dia berdakwah di sana, tidak ada satupun yang masuk Islam. Tapi itu sebagai hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berdakwah, dia sudah menggunakan kemampuan dia untuk mengajak orang masuk Islam, tapi ternyata tidak ada yang atau belum ada yang masuk Islam. Itu sudah menjadi hujah dia di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, kenapa tidak ada yang berdakwah di situ? Dia punya alasan, saya sudah berdakwah dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan seseorang itu berhenti berdakwah gara-gara tidak ada yang mengikuti. Walaupun tidak ada yang mengikuti, kita terus berdakwah. Walaupun cuma 1-2 orang yang mendengarkan, itu sudah menjadi ladang pahala yang terus mengalir bagi kita sekalian. Makanya konsep dalam berdakwah itu adalah jalbul masalih wa takmiluha, mendapatkan kebaikan atau mengambil kebaikan dan penyempurnaan. Tidak bisa seseorang bercita-cita dia berdakwah di kampungnya semuanya langsung mengenal sunnah, semuanya langsung sholat berjamaah, semuanya ibu-ibunya langsung pakai jilbab. Tidak bisa seperti itu. Sebagaimana mereka itu sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka turun-temurun bertahun-tahun, kita datang baru 1-2 tahun mengharapkan berubah seketika, mustahil. Ya. Tapi terus kita berdakwah sedikit demi sedikit, dan bisa jadi
hal-hal yang sepele, bisa jadi itu yang menjadi cahaya bagi keimanan mereka. Kita tidak tahu orang itu dapat hidayah dari mana. Mungkin setelah kita pergi dari tempat situ, baru orang itu berpikir, ya, ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Fulan tentang ini dan itu ternyata benar. Ya, dia baru sadar setelah orang ini sudah pergi, atau setelah orang ini meninggal dunia, baru mereka mulai sadar. Atau ada orang lain yang datang ke sana berdakwah, baru mereka mulai sadar, dan bisa seperti itu. Sehingga patokan kebenaran sebuah dakwah adalah dengan apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan itu sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah, maka itulah dakwah yang benar, sekalipun tidak ada pengikutnya. Seperti contoh para nabi ini, karena yang mereka sampaikan itu benar, tidak peduli berapa pengikut yang ikut dengan mereka. Taib. Namun di sini ada keutamaan bagi sebagian nabi, karena Allah melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Sebagian dikasih kelebihan, punya pengikut banyak. Contohnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini termasuk punya pengikut yang banyak. Sampai Rasulullah itu menyangka ketika melihat ada sekelompok orang yang banyak, dia menyangka itu umatnya. Ternyata itu adalah Musa wa qaumuhu. Sebagian lama berdalil nabi yang pengikutnya paling banyak setelah Rasulullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini pengikutnya juga banyak. Dan yang paling banyak pengikutnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh lihat kepada satu ufuk, kemudian suruh lihat ke ufuk yang lain. Ya, ini penuh dengan manusia, ini penuh dengan manusia. Dan itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kira-kira apa alasannya kenapa umat Rasulullah itu paling banyak? Ya, karena akhir zaman, ya. Karena umat akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Sehingga siapapun manusia di akhir zaman ini, mereka adalah umatnya Rasulullah. Apakah itu umat dakwah maupun umat al-istijabah, umat yang terkena dakwanya beliau, atau umat yang menerima dakwah Rasulullah. Kita termasuk umat istijabah, umat yang mengikuti ataupun menerima dakwah Rasulullah. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an banyak menghidupkan hati manusia dibandingkan dengan mukjizat yang lain. Mukjizat Nabi Musa punya tongkat bisa menjadi ular, bisa membela lautan. Atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta dan yang lainnya. Tapi itu ketika itu saja, ketika di zaman beliau saja. Ketika ada orang yang melihat itu pun ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sudah melihat mukjizat secara nyata, tapi ada juga yang tidak beriman. Tapi kalau Al-Qur'an itu tidak hanya ada di zaman Rasulullah, tapi Al-Quran ini ada sepanjang zaman sampai hari kiamat, dan mukjizat ini terus ada. Makanya orang itu sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam agama Islam ketika mereka mulai mempelajari Al-Quran. Banyak sekali orang-orang di luar Islam setelah mempelajari Al-Quran akhirnya menemukan kebenaran Islam. Taib. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dari umatnya itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, maka para sahabat mulai memperbincangkan siapa mereka orang-orang tersebut. Ini adalah bukti kecemburuan para sahabat itu terhadap kebaikan. Mereka pengen cari tahu, saya termasuk mereka atau tidak. Paling tidak tahu siapa ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Ini keutamaan yang besar. Tidak ada hisab, tidak ada azab, langsung masuk ke dalam surga. Ya.
Karena keutamaan yang sangat besar inilah para sahabat bertanya-tanya. Di sini kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu." Kemudian Rasulullah bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Manusia, para sahabat pun langsung bertanya-tanya, berbincang-bincang tentang mereka, siapa mereka itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mendengar suara mereka yang mempertanyakan mereka-mereka tersebut, maka Rasulullah pun keluar, ya, atau mereka mulai menduga-duga siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata sebagian mereka, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang sahabat dekatnya Rasulullah yang selalu mendampingi Rasulullah. Sebagian yang lain mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka itulah orang yang lahir dalam kondisi Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'an, dan menyebutkan perkara-perkara yang lain. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu bersama Rasulullah ini punya keutamaan. Termasuk orang yang lahir dalam kondisi Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan, ini juga punya keutamaan. Para sahabat-sahabat senior rata-rata mereka pernah berbuat kesyirikan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah, seperti Abu Bakar. Mereka ini tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Tapi rata-rata para sahabat itu mereka berbuat kesyirikan. Ada sahabat-sahabat yang ketika lahir tidak pernah berbuat kesyirikan, yaitu anak-anaknya sahabat-sahabat senior, ya. Mereka ini lahir dan Islam sudah ada, sehingga mereka langsung mengenal Allah, mengenal Islam, tidak berbuat kesyirikan. Ini pun punya keutamaan yang besar, ya. Disebutkan kalau ada orang yang tumbuh besar dalam keluarga yang baik, keluarga yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama, ini punya keutamaan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun, seseorang yang tumbuh besar di dalam ibadah kepada Allah, ya, seseorang yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Maka bisa jadi anak-anak kita itu lebih utama daripada kita, karena mungkin kita punya riwayat keburukan-keburukan sebelumnya, sebelum mengenal ajaran Islam, sebelum mengenal ilmu agama. Mungkin kita punya masa lalu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau anak-anak kita, mungkin kita sudah luruskan, kita arahkan untuk belajar agama dari kecil, sudah kita didik untuk Al-Quran, sudah kita didik akidah. Ini bisa jadi mereka lah yang lebih utama dari kita sekalian. Taib. Namun kita juga akan panen pahala dari anak-anak kita yang baik tersebut. Mereka tumbuh besar dalam keluarga yang terdidik, keluarga yang menerapkan ajaran-ajaran Islam. Kita juga lah yang akan mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu ajri ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Taib. Mereka menyebutkan beberapa perkara yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun keluar kepada mereka lalu bertanya, "Mal ladzi takhuduna fi?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu. Mereka pun memberitahu kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun."
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta untuk dikai, wala yatatayyarun, tidak tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Tuhan mereka. Inilah ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kesimpulan dari ciri-ciri ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang punya tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya tawakal yang besar itu, mereka tidak minta diruqyah. Karena punya tawakal yang besar itu, mereka tidak minta dikai. Karena punya tawakal yang besar itu, mereka tidak percaya tatoyur. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal minta diruqyah itu hukumnya mubah. Minta diruqyah hukumnya boleh saja. Ya, minta untuk diruqyah kepada dirinya. Dia terkena penyakit, dia minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Hukumnya tidak dilarang, hukumnya mubah. Tapi tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya tawakal yang tinggi. Karena kalau minta diruqyah khawatir nanti ada ketergantungan dengan orang yang meruqyah tersebut. Kalau dia minta diruqyah, nanti hatinya khawatir bergantung dengan orang tersebut. Kalau dia pengen meruqyah, dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau tidak sembuh juga, dia bersabar. Ya. Dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau ternyata belum sembuh juga, dia bersabar. Dia tidak minta untuk diruqyah oleh orang lain. Begitupun wala yaktawun, tidak minta untuk dikai. Khawatir kalau minta dikai nanti hatinya bergantung dengan pengobatan tersebut. Karena biasanya orang-orang Arab dahulu kalau sudah pakai pengobatan kai itu biasanya sembuh. Ya, kalau pakai kai itu biasanya sembuh. Sampai sebuah ungkapan masal dalam ungkapan Arab, akhirud dawa al-kai. Akhir pengobatan adalah kai. Maksudnya kalau sudah pakai kai sembuh. Ya. Jadi obat yang ini, obat yang itu ternyata tidak sembuh juga. Akhirnya pakai kai, pakai besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan ke luka tersebut. Biasanya sembuh. Nah, orang yang minta dikai khawatir dia itu bergantung pada pengobatan tersebut. Karena sudah tersebar kalau dengan pengobatan itu akan sembuh. Ya. Taib. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak percaya tatoyur. Ya. Tidak percaya hal-hal yang mengundi nasib mereka atau nasib mereka dikaitkan dengan perkara-perkara tertentu. Mereka tidak percaya seperti itu. Ada yang mengaitkan nasib mereka dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, atau dengan bulan tertentu, atau dengan mendengar suara tertentu, atau dengan melihat sesuatu tertentu. Ini tatoyur, dan itu sangat banyak tersebar di masyarakat kita. Orang-orang yang percaya dengan tatoyur, mendengar suara ini jangan-jangan ada sesuatu. Mendengar suara burung ini ada punya keyakinan akan terjadi seperti ini. Mungkin ada orang yang akan meninggal dunia. Mendengar burung ini bersuara, mungkin ada saudaranya dari jauh yang akan datang ke rumahnya. Atau mendengar burung gagak ya, di malam hari, mungkin ada orang yang akan meninggal dunia. Mendengar anjing yang gonggong bersamaan, juga ada yang berkeyakinan akan meninggal dunia. Berbagai macam keyakinan, termasuk angka. Ya. Kalau angka 13 itu dihindari sejauh mungkin, tidak pakai angka 13, karena meyakini angka 13 itu angka sial. Ya. Ini tatoyur. Ataupun melihat sesuatu tertentu, ketika dia ingin keluar rumah, kemudian ular menghalangi jalannya, atau ular jalan atau lari di depannya dia, atau banyak yang berkeyakinan
nanti terjadi sesuatu. Ataupun yang lainnya ya. Ini tatoyur yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Di zaman dahulu orang-orang jahiliyah biasanya menggunakan burung tertentu. Jadi bukan semua burung, ada burung tertentu yang mereka yakini kalau itu untuk menentukan nasib mereka. Datang kepada burung tertentu tersebut, kemudian mereka usir. Kalau dia terbang ke kanan, berarti mereka nasibnya bagus, mereka akan tetap keluar. Kalau mereka usir ternyata dia terbang ke kiri, berarti nasibnya kurang baik, mereka tidak jadi keluar. Sampai istilah ini dinamakan dengan tatoyur ya, dari kata-kata toirun, yaitu burung, karena mereka dahulu menggunakan burung. Taib. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang tidak tawakal, yaitu percaya dengan tatoyur. Seandainya ada terbetik dalam hati kita, maka segera dihilangkan. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang beriman kadangkala tidak terlepas dari tatoyur. Karena mungkin dia terbiasa dari kampung yang punya keyakinan seperti itu. Ketika dia mengalami, mungkin terbetik dalam hatinya keyakinan tatoyur. Kalau seperti itu, dia segera hilangkan. Hilangkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Ya, mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun kalimat-kalimat yang lain untuk menghilangkan rasa khawatir tersebut. Karena kalau orang terbiasa hidup di suatu tempat yang punya keyakinan seperti itu, kemudian tiba-tiba terjadi, mungkin dia sedikit banyak tumbuh keyakinan itu, atau seketika dia khawatir terjadi sesuatu. Nah, ini tidak berdosa ya. Kalau ketika terbetik dalam hati tidak berdosa, namun segera dihilangkan dengan tawakal kepada Allah. Taib. Ketika menyebutkan golongan tersebut, maka faqama Ukasha ibni Mihsan faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Berdirilah Ukasha bin Mihsan lalu berkata, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk golongan mereka, golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala anta minhum. Ya, kata Rasulullah, kamu termasuk golongan mereka. Ini termasuk berita dari Rasulullah kalau Ukasha termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab ya. Karena Ukasha ini punya keutamaan yang besar, dan beliau pun meninggal dunia dalam kondisi syahid ketika berperang melawan Musailama al-Kadzdzab, melawan nabi palsu. Beliau pun terbunuh sebagai syuhada. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha. Lalu ada orang lain yang ikut berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, doakan saya termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Ini adab Rasulullah untuk menolak permintaan sahabatnya. Beliau khawatir perkataannya bisa menyinggung hatinya, maka beliau mengatakan sabaqaka biha Ukasha, menunjukkan betapa lembutnya Rasulullah. Kalau beliau langsung mengatakan kamu tidak perlu minta, atau saya tidak mau mendoakan, ini mungkin akan menyakiti hati orang yang minta tersebut. Tapi kalau mengatakan sabaqaka biha Ukasha, Ukasha sudah mendahuluimu, artinya berarti waktunya sudah habis, kesempatannya sudah habis, cuma hanya satu orang saja, dan siapa cepat dia dapat. Ternyata yang lebih cepat adalah Ukasha ya. Ini kata para ulama untuk menutup pintu yang lain supaya tidak ikut-ikutan minta-minta ya. Kalau dikabulkan maka yang lain akan ikut-ikutan, wahai Rasulullah saya juga doakan ya, untuk menutup pintu itu. Apalagi tidak semua orang punya hak untuk bisa mendapatkan kedudukan seperti itu. Ada yang punya hak, ada yang tidak punya hak. Maka untuk menutup pintu itu beliau mengatakan sabaqaka biha Ukasha.
Sebagian ulama yang lain menyebutkan orang ini memang tidak pantas, ya, tidak pantas mendapatkan kedudukan masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Allah alam, tapi yang lebih kuat adalah untuk menutup pintu supaya sahabat-sahabat yang lain tidak ikut-ikutan untuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini adalah pembahasan yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita berusaha untuk selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam segala kondisi kita sandarkan urusan kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan kemampuan kita. Walaupun kelihatannya kita mampu, kelihatannya kita punya keahlian untuk mengendarai motor, kita punya keahlian untuk mengendarai mobil. Jangan kita bersandar dengan saya mampu, tapi kita selalu hatinya bersandar kepada Allah, selalu tawakal kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, beri saya kemudahan dalam perjalanan. Seperti itu, ya, selalu kita bersandar kepada Allah. Jangan
lupa dengan Allah, tidak bersandar sama sekali karena merasa saya sudah terbiasa kok, saya sudah sering bawa motor, saya sudah sering bawa kendaraan ini, akhirnya tidak perlu minta kepada Allah. Kita ini selalu minta kepada Allah, ya, dalam hal-hal yang walaupun kita itu mampu melakukan secara pandangan kita, namun jangan kita sandarkan dengan kemampuan kita. Maka kita selalu minta kepada Allah, selalu minta tolong, selalu bersandar, dan hal-hal seperti itulah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kalau kita itu memang butuh, kita tidak sombong, menunjukkan kita tawadhu di hadapan Allah, kita segala sesuatunya itu butuh kepada Allah. Termasuk doanya Rasulullah adalah Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, engkau jangan bebankan urusan kepadaku sedikit pun, walaupun sekedip atau sekejap mata pun. Ya. Jangan engkau bebankan urusan kepadaku walaupun sekedip atau sekejap mata pun. Ya. Menunjukkan semuanya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita bacakan pertanyaan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Kami merasa bersemangat ketika menghadiri tablik akbar atau kajian tematik karena yang datang banyak, apalagi pematerinya terkenal. Namun kami merasa malas dan berat hadir di kajian rutin karena yang datang cenderung sedikit, apalagi pematerinya tidak terkenal. Ya. Apakah ini termasuk riya? Taib, ini termasuk fenomena menuntut ilmu zaman sekarang, ya. Kita menuntut ilmu, dan kalau kita pengen mendapatkan keberkahan ilmu harus tawadhu terhadap ilmu. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jamaah. Kalau pengen dapat berkahnya ilmu, tawadhu terhadap ilmu. Di antara contoh tawadhu kepada ilmu yaitu kita merendahkan diri di hadapan ilmu. Ilmu apapun yang diajarkan, kita siap untuk mendengarkan, untuk mau mengikuti. Walaupun ilmu itu sudah kita berkali-kali kita dengarkan, berkali-kali kita sudah pelajari. Ini usul salasa diulang-ulang terus. Walaupun sudah pernah, ketika ada dibahas, dikaji, hadir, ikuti, dengarkan. Ya, ini namanya tawadhu kepada ilmu. Ilmu yang kecil, ilmu yang ringkas, atau ilmu yang dasar pun kita hadir. Mau hadirnya kalau masalah apa? Masalah rumah tangga itu baru mau hadir. Kalau masalah fikih toharo nggak mau hadir. Nah, ini nggak tawadhu kepada ilmu. Termasuk tawadhu kepada ilmu adalah tawadhu kepada pengajar. Walaupun yang mengajari itu ustadz yang tidak terkenal, kita duduk, kita mendengarkan. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Bisa jadi kita mendapatkan banyak ilmu itu bukan dari ustadz yang terkenal, justru dari ustadz-ustadz yang tidak terkenal. Ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung, ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, di perumahan-perumahan kita, itulah paling banyak kita mendapatkan ilmu karena sistemnya rutin. Adapun tablik akbar, sebagaimana ditanyakan tadi, tablik akbar setiap hari atau setiap jam? Ya, 1 bulan pun belum tentu ada, ya, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, dan tablik akbar biasanya temanya pun sifatnya tematik, ya, itu hanya untuk menumbuhkan semangat saja, ya. Kita hadir tidak masalah, bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai hadirnya itu cuma tablik akbar baru mau kajian, selain tablik akbar tidak mau pernah kajian. Nah, ini yang hati-hati, tidak mendapatkan berkahnya ilmu. Justru kita bisa memahami hal-hal dasar dalam ilmu agama itu dari ustadz-ustadz yang tidak terkenal ini. Tidak mungkin datang ustadz terkenal ngajari huwa huma hum hiya huma hunna. Tidak mungkin ustadz terkenal ngajarin itu. Yang ngajarin itu ya ustadz yang ada di perumahan kita itu. Itu yang ngajarin dhamir, yang ngajarin tajwid itu, ya.
Jadi jangan diremehkan gitu ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan keberkahan ilmu, maka tawadhu kepada ilmu, tawadhu kepada ilmu yang dasar, begitupun tawadhu kepada ustadz yang mengajarkan ilmu walaupun tidak terkenal ya. Adapun riya sama tidak riyanya itu urusan hati ya. Riya itu kembali ke hati masing-masing ya. Kecuali kalau datang kajian dengan ustadz terkenal, pengen foto-foto ya, pengen dilihat kalau dia itu temannya ustadz kibar gitu ya. Jadikan foto profil dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Khawatirnya itu jalan menuju riya. Naudzubillah min dzalik. Baik, cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.